Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Satu handphone yang sudah ditunggu-tunggu terutama sama pencinta fotografi. Ini adalah Vivo X300 Ultra. Harusnya Fahmi nih ya yang unboxing handphone ini karena dia yang lebih ke fotografi banget lah. Kalau gua kan ya jarang-jarang motret. Di sini udah versi yang resmi harusnya, cuma masih ditandai nih testing phone di sini ya. Karena memang bukan yang versi retail gitu. Maksudnya versi yang beli langsung dari toko, bukan. Ada tulisannya, keterangannya diimpor dan diinjeksi perangkat lunak oleh PT Vivo Mobile Indonesia. Ini yang warna hitam, variannya 16/512 GB. Tidak ada penampakan handphonenya, cuma ada tulisan X300 Ultra, dan di sini langsung ada handphonenya. Kemudian di sini ada SIM ejector, terus kabel USB C to C ya, USB C to C. Chargernya ini gede dengan dayanya 100 watt maksimalnya. Kemudian ada quick guide dan ada casing. Nah, untuk quick guide-nya nih di sini ya, nggak usah dibaca. Dan ini casingnya, wah, warna hitam, dia silikon ya, nice. Nah, ini untuk handphonenya, waduh, edan-edanan ya, tonjolan kameranya ini ngeri banget buletannya. Dia bahasa desainnya masih dipertahankan ya. Kalau gua pribadi sih suka-suka aja dengan desain yang seperti ini. Wah, gokil sih. Memang bejendolnya ini luar biasa ya. Luar biasa benar-benar. Nah, ini dia pakai IP rating 69, terus framenya aluminium, belakangnya sudah kaca gitu ya. Cakep sih, ini yang warna hitam, tapi hitamnya itu nggak hitam yang sebelumnya X300 Pro, mungkin ada warna hitam juga ya, gue lupa. Tapi ini hitam itu seperti kayak gunmetal ya. Nah, gue sih lebih suka seperti ini, dan bagian belakangnya ini kelihatannya tuh kayak minimalis banget selain kameranya ya, karena tulisan Vivo-nya tuh dibuat samar, kalau kena cahaya baru kelihatan menonjol. Nah, ini juga kelihatannya elegan, mewah. Kita body tour dulu. Di atas ini ada grill speaker, terus ada garis antena, di kanan ada tombol power, tombol volume, terus di bawah ada grill speaker, port USB-C, terus ada slot kartu, tidak ada micro SD, dan di sebelah kiri dia ada garis antena. Nah, sekarang gue pengen coba bandingin sama saudara-saudaranya X300 series ya. Nah, ini X300 Pro nih ya. Nah, sekarang nongol yang X300 Ultra. Nah, ini untuk pertama kalinya dia launching resmi di Indonesia. Gue appreciate banget buat Vivo. Jadi teman-teman yang memang hobi fotografi ya, wajib pantengin handphone ini. Kalau ada dananya sikat aja ya, tapi gua nggak tahu sih ini harganya berapa. Nah, kalau dari dimensi ini terlihat mirip seperti X300 Pro, cuman kayaknya dia lebih lebih tinggi sedikit aja ya. Cuman memang nih balik lagi tuh bom kameranya sih, tonjolannya tuh dia lebih mantap lah ya. Nah, kalau kita bandingin dengan yang X300 biasa, nah, jauh ya perbandingan, karena memang X300 biasa ini imut, palingnya enak dipegang, tapi kameranya juga ini nggak kalah mentereng karena dia punya periskop juga. Nah, untuk casingnya gue suka nih ya, dia sesuai dengan warna body, ini warna hitam. Terus kalau yang X300 biasa nih agak rada-rada pink tuh warnanya sama, dan X300 Pro tuh juga sama warnanya tuh ya. Jadi matching antara body handphone dengan casing yang dikasih, casing bawaannya. Oke, sekarang waktunya kita melihat layar dari si X300 Ultra. Ini X300 dan 300 Pro tetap di sini aja ya untuk menemani. Sekarang tampilan utamanya seperti ini. Khas Vivo, karena gua sebelumnya memang pakai X300 dan X300 Pro, jadi ini ya udah familiar banget. Dia pakai Origin OS. Kita coba sekalian ya, kita lihat spesifikasi yang dibawa oleh handphone ini. Dia pakai Origin OS 6, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan clock speed up to 4,6 GHz, storage-nya 512 GB, UFS 4.1, RAM-nya 16 GB, LPDDR5X. Terus dia pakai chip Professional Imaging VS1
Plus. Nah, ini yang versi Plus, terus baterainya juga gede ya, 6600 mAh, ya beda sedikit ya dibanding si yang Pro, kalau nggak salah 6500, ini 6600 mAh. Versi Androidnya nih kita coba cek, dia sudah Android 16 dengan security patchnya. Wah, ini cukup update ya, out of the box dia udah ada di bulan Maret, biasanya masih di Februari, tapi ini belum gua cek ada update atau tidak ya. Gua nggak nyobain benchmark di video ini karena ini gue syuting tanggal 28 April ya, masih jauh dari tanggal launching resmi handphone ini, jadi masih embargo. Jadi gue baru ngobrolin soal desain, paling nanti ngetes tipis-tipis kamera sama spill sedikit hasil fotonya ya. Sekarang gue pengen coba kasih lihat juga nih tampilan dari interface aplikasi kameranya seperti ini tuh, langsung ya. Brand new toolbox, di sini ada tutorialnya ya. Teman-teman bisa lihat aja, terus ada zoom button style, mau pilih ala-ala focal length atau zoom ratio. Kalau ratio itu kan 1 kali, 2,5 kali, 5 kali. Nah, kalau focal length pakai milimeter. Oke, gue coba pakai zoom ratio aja. Kemudian ini ada new street photography experience. Oke, memang kalau handphone X series itu lebih unggul untuk street photography ya. Nanti caranya kita swipe dari bawah ke atas. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk modenya. Nih di mode auto 0,6 kali, terus ada 1,5 kali. Oh, jadi dia main kameranya itu 35 mili ya ternyata. Jadi 1,5 kali, terus ada 3,7 kali atau 85 mm, 7,4 kali atau 10 kali 230 mm, dan maksimumnya bisa 105. Biasanya 100, ini 105, dilebihin 5 kali zoom ya. BTW ini adalah handphone yang memang monster banget untuk kameranya ya. Kenapa? Karena dia punya 200 megapiksel main kameranya, sensor LYT 901, dan ada telefotonya 3,7 kali optical zoom, itu juga 200 megapiksel. Kemudian satu lagi ada di ultra wide-nya di 50 megapiksel. Nah, terus untuk shortcut menu yang lainnya di sini banyak banget tuh di bawah ya. Ada bisa ngubah rasio, ada raw lighting ya. Terus super makro, snapshot, high resolution, live photo, flash, style fotografiknya, terus ada manual fokus juga ada di sini, bisa milih ya. Oke, ini fitur baru, ada Google Lens juga, dan bisa kita edit ya. Kita mau tambahin apa aja, mau atur posisinya seperti apa, kayak gitu bisa di sini. Kemudian kalau di menu settings, ini ada watermark ya. Watermarknya seperti biasa dikasih cukup banyak. Yang mode Zeiss ada 5, terus ada mode retro nostalgia juga ada 5, ada custom juga. Nah, untuk shutter lag-nya ya nggak mungkin lemot sih, tapi kita coba aja. Wih, mantep. Dan yang gue suka seperti biasa ya, kalau handphone flagshipnya Vivo itu enak buat telemakro. Jadi kalau kita pakai lensa 3,7 ke atas, zoomnya, focal length-nya itu kita bisa dapetin bokeh makro yang bokeh yang gurih banget, enak dilihat kayak foto bunga kayak gitu ya. Nah, terus untuk mode-modenya selain auto, di sini kita bisa geser aja ya, ada portrait. Nah, untuk portraitnya ada pilihannya original portrait atau radian portrait. Oke, gue pilih radian lah ya, coba. Ini juga sama 0,6 kali, 1,5 kali, 2,1 kali, 3,7 dan 5,9 kali untuk focal length-nya. Kemudian bisa pilih di sini color style-nya atau AI style. Ini harus nyambung ke internet kalau mau pakai AI-nya. Kemudian ada mode yang lainnya, ada landscape dan nightography. Terus ada street photography. Jadi bukan di swipe ke atas kayak yang seri sebelumnya kayak X300 dan X300 Pro. Jadi adanya di sebelah kiri. Street photography-nya ini kita bisa pilih ya, tuh focal length-nya. Di sini 28, 35, 50, 85 dan 135. Dan kalau street photography itu memang dia rada-rada ada efek vignette-nya ya di pinggiran si frame-nya seperti ini. Tuh ya, warnanya jadi agak-agak vignette seperti ini. Dan juga kita bisa pakai mode Pro-nya di sini.
kita tinggal switch aja tuh pengaturannya di sini lengkap. Kalau gua biasanya cukup dengan mode auto aja, paling nanti kalau ada editing bisa di setelahnya ya, post processing. Dan untuk perekaman videonya ini juga nggak kalah mengerikan ya, karena dia semua lensanya bisa 4K 120 fps, kemudian dia bisa 10 bit lock Dolby Vision, termasuk ada mode Pro nya. Dan ketika masuk mode Pro di sini langsung ada sambutan seperti ini, Vivo Palm Sign Camera. Jadi cinema kamera ada di genggaman tangan, kurang lebih kayak gitu. Wah, kayak gini ya tampilannya nih, ada LUT-nya nih tuh. Bisa nanti dipilih, harusnya bisa ditambah ya. Oh, bisa di import LUT-nya, mantap. Nah, ini mirip seperti yang ada di Sony Xperia series nih, tampilannya kayak gini, keren. Ya, ini gue nggak sabar banget buat cobain lebih lanjut untuk kameranya, terutama untuk perekaman videonya ini sih kayaknya bakalan gokil banget. Nah, kayaknya gue nggak nyobain hal-hal lain yang ada di handphone ini, kayak layar, terus speaker, karena harusnya ini udah paling oke lah ya, karena ya namanya juga seri Ultra, apalagi memang yang difokusin di handphone ini adalah kameranya. Makanya insya Allah nanti akan kita bikinin juga video pengetesan lebih lanjut untuk kameranya, mungkin bukan di Jakarta, pengennya sih di luar Jakarta ya, mungkin di daerah Jawa, mungkin hunting foto-foto yang spektakuler. Nanti gue minta tolong Mang Elan dan juga Fahmi. Nah, sekarang tinggal menunggu kapan handphone ini akan launching resmi di Indonesia dan juga akan berapa harganya. Dan satu lagi yang juga menarik untuk ditunggu adalah foto kitnya ya, karena seperti biasa yang Vivo flagshipnya kemarin aja X300 Pro itu ada extendernya ya untuk lensanya, dan yang Ultra ini sudah pasti ada dan katanya bisa ngezoom lebih jauh lagi. So kita tungguin aja, pantangin aja bagaimana kiprah dari si Ultra yang satu ini.